Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Lazmil Hawarizmi. Pada saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang bagi hasil dan SHU koperasi konvensional dan koperasi syariah. Langsung aja kita pergi ke PPT. Jadi PPT yang kalian lihat ialah pertama di sini ada di halaman awal ada presentasi bagi hasil dan SHU koperasi konvensional dan koperasi syariah. Selanjutnya pertama di sini lanjut pertama koperasi konvensional. A. Sisa hasil usaha. Definisi SHU adalah keuntungan bersih koperasi yang diberikan kepada anggota setelah dikurangi biaya operasional, pajak, dan cadangan. Prinsipnya SHU dibagi berdasarkan partisipasi anggota sebagai konsumen atau produsen. Kemudian yang kedua, pembagian SHU juga memperhitungkan simpanan atau modal yang dimiliki oleh anggota. Dan prinsip yang ketiga, SHU tidak memperhitungkan risiko bisnis yang berbeda-beda antar anggota, seperti itu. Kemudian lanjut ke skema pembagian SHU. Di sini skema pembagian SHU di sini ada 3. Yang pertama, pembagian proporsional berdasarkan jasa anggota dan besarnya modal simpanan. Kemudian cadangan koperasi, sebagian SHU disimpan sebagai cadangan untuk pengembangan koperasi. Kemudian yang ketiga, untuk skema pembagian SHU itu sendiri, dana sosial dan pendidikan, bagian SHU disisihkan untuk kepentingan sosial dan pendidikan anggota. Lanjut ke B, tidak ada sistem bagi hasil. Pembagian lebih berfokus pada keuntungan usaha. Kemudian tidak menggunakan konsep keadilan berbasis syariah. Itu definisi dari koperasi syariah konvensional itu sendiri. Kemudian lanjut ke yang nomor 2, yaitu koperasi syariah. Pertama, dalam sistem bagi hasil, definisinya dalam bagi hasil adalah mekanisme distribusi keuntungan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana pembagian didasarkan pada kesepakatan awal dan berbanding lurus dengan kontribusi modal atau usaha. Prinsipnya, pertama mudharabah, yaitu anggota memberikan modal, koperasi mengelola, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah di situ sendiri yaitu anggota dan koperasi saling berkontribusi dalam modal dan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga, risiko dan keuntungan bersama. Jika ada kerugian ditanggung sesuai proporsi modal yang diinvestasikan. Lanjut ke B, dalam sisa hasil SHU-nya. SHU syariah, konsep SHU juga ada tapi sesuai prinsip syariah, yaitu setelah semua kewajiban dan zakat terpenuhi. Lanjut ke pembagian SHU, cadangan koperasi syariah sebagai keuntungan disisihkan untuk pengembangan koperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian zakat sebagai SHU digunakan untuk zakat atau infak. Dan yang terakhir, nisbah anggota, yaitu SHU digunakan untuk zakat atau infak. Nisbah anggota SHU dibagi sesuai kontribusi modal atau jasa anggota dalam usaha setelah zakat atau kewajiban syarat lainnya itu pun. Dan itu disebut dengan yang namanya koperasi syariah. Kemudian yang terakhir, perbedaan utama. Pertama, dalam dasar pembagian konvensional berdasarkan jasa dan simpanan anggota. Kemudian yang kedua, syariah berdasarkan berkontribusi modal dan usaha serta sesuai nisbah bagi hasil. Jadi maksudnya gimana? Konvensional itu berdasarkan jasa dan simpanan anggota. Berarti kalau tidak berdasarkan jasa dan simpanan anggota, maka itu tidak bisa disebut dengan yang namanya konvensional, seperti itu. Kemudian kenapa kok dinamakan syariah di sini? Kenapa kok
pembukaan syariah karena berdasarkan kontribusi modal dan usaha serta sesuai nisbah bagi hasil, seperti itu. Jadi kalau tidak berdasarkan kontribusi modal dan usaha serta nisbah bagi hasil, maka tidak termasuk konvensional, seperti itu. Kemudian resiko dan keuntungan. Konvensional keuntungannya bersifat pasti SHU. Syariah berbasis resiko dan keuntungan bersama. Kalau konvensional itu keuntungannya sifatnya itu pasti, sedangkan kalau syariah itu berbasis resiko dan keuntungannya bersama, gitu. Seperti itu. Sudah paham mungkin kalian? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kepatuhan syariah. Konvensional tidak memperhitungkan prinsip syariah, sedangkan kalau syariah itu mengikuti prinsip Islam seperti zakat, infak, dan keadilan dalam bagi hasil. Jadi kepatuhan syariah kalau konvensional itu ya sifatnya itu umum gitu, umum. Jadinya tidak memperhitungkan prinsip syariah. Tuh. Misal kalau kita minjem uang ke bank sebesar 12 juta misal, nah kita harus mengikuti prinsip yang sesuai apa yang dipaparkan oleh sistem konvensional tersebut, gitu. Seperti itu. Kalau syariah yaitu di sini yaitu mengikuti prinsip Islam seperti zakat, infak, keadilan, dan bagi hasil. Jadi sistemnya syariah di sini yaitu bagi hasil. Sudah jelas ya teman-teman? Mungkin lanjut penutup ya. Sudah jelas ya? Mungkin hanya ini sekian dari presentasi saya yang bisa saya paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah ahsanul jaza fi dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.